Malam itu, langit Timur Tengah tampak seperti biasa. Sunyi, gelap, tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa dalam beberapa menit ke depan, sejarah peperangan modern akan berubah selamanya. Namun jauh di dalam wilayah Iran, sesuatu telah dipersiapkan. Di sebuah lokasi yang dirahasiakan, kendaraan peluncur bergerak perlahan. Tidak ada sorotan media, tidak ada peringatan publik, hanya suara mesin berat dan perintah yang disampaikan dengan singkat. Dan kemudian, api menyala. Sebuah objek melesat ke langit dengan kecepatan yang tidak biasa. Ini bukan rudal konvensional, ini bukan balistik biasa. Ini adalah Fatah II. Fatah II bukan sekadar rudal. Ia adalah simbol dari perubahan besar dalam teknologi militer dunia. Berbeda dengan rudal balistik tradisional yang mengikuti jalur parabola yang bisa diprediksi, Fatah II menggunakan teknologi Hypersonic Glide Vehicle, sebuah sistem yang memungkinkan rudal ini meluncur di atmosfer dengan kecepatan ekstrem sambil terus bermanuver. Bayangkan sebuah peluru yang tidak hanya cepat, tetapi juga bisa berbelok di udara. Kecepatannya diklaim mencapai lebih dari Mach 15. Itu berarti, dari Iran ke Israel hanya butuh beberapa menit. Tidak cukup waktu untuk berpikir, tidak cukup waktu untuk bereaksi, hanya cukup waktu untuk menyadari bahwa sesuatu sedang menuju ke arahmu. Di Israel, sistem pertahanan udara mulai mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Radar menangkap objek berkecepatan tinggi. Awalnya, sistem menganggapnya sebagai ancaman standar. Protokol otomatis dijalankan. Iron Dome bersiap. David's Sling aktif. Arrow System mengunci target. Namun kemudian, lintasan objek itu berubah. Dan berubah lagi. Dan lagi. Operator radar mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Ini bukan rudal biasa. Ini tidak mengikuti pola apapun. Dan dalam dunia pertahanan udara, ketidakpastian adalah mimpi buruk terbesar. Why? Selama bertahun-tahun, Israel membangun sistem pertahanan berlapis yang dianggap sebagai yang paling canggih di dunia. Iron Dome untuk ancaman jarak dekat. David's Sling untuk rudal menengah, Arrow untuk ancaman balistik jarak jauh. Sistem ini telah menyelamatkan ribuan nyawa. Namun malam itu, semuanya diuji dalam satu waktu. Perintah diberikan, luncurkan interceptor. Satu demi satu, rudal pencegat melesat ke langit. Langit berubah menjadi medan pertempuran cahaya. Namun, masalahnya sederhana. Bagaimana mencegat sesuatu yang tidak bisa diprediksi? Fatah II memasuki fase terminal. Kecepatannya meningkat drastis. Udara di sekitarnya terbakar akibat gesekan ekstrem. Dan di titik ini, semua sistem pertahanan menghadapi keterbatasan fisika. Karena untuk mencegat sesuatu, kamu harus mengetahui posisinya, memprediksi jalurnya, mengirim interceptor tepat waktu. Namun, Fatah II mengacaukan semuanya. Ia mengubah arah, ia mempercepat, ia menipu radar. Dan dalam hitungan detik, beberapa target tidak lagi bisa dihentikan. Ini bukan sekadar peluncuran tunggal. Iran memahami satu hal penting dalam perang modern. Pertahanan terbaik pun bisa kewalahan jika diserang secara bersamaan. Maka yang terjadi bukan hanya peluncuran Fatah II, tetapi juga drone kamikaze, rudal balistik konvensional, rudal jelajah. Semua diluncurkan hampir bersamaan. Tujuannya jelas, membanjiri sistem pertahanan, memaksa mereka memilih target, dan membuka celah. Dan di tengah kekacauan itu, Fatah bergerak tanpa henti.
Sirene mulai berbunyi di kota-kota Israel. Warga berlarian menuju bunker. Langit yang biasanya gelap kini dipenuhi cahaya, jejak rudal, ledakan, dan kilatan intersepsi. Namun di balik semua itu, ada ketakutan yang lebih dalam. Karena untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dihentikan. Perang bukan hanya soal senjata, ini soal ketakutan. Ketika musuh tahu bahwa pertahananmu bisa ditembus, maka keseimbangan kekuatan mulai berubah. Fatah II bukan hanya menghancurkan target fisik, ia menghantam kepercayaan diri. Ia menciptakan pertanyaan, jika ini bisa terjadi sekarang, apa yang akan terjadi nanti? Dunia kini memasuki fase baru, era di mana kecepatan lebih penting dari jumlah teknologi, lebih menentukan dari kekuatan konvensional, dan satu senjata bisa mengubah segalanya. Hipersonik bukan lagi masa depan, ia adalah sekarang, dan Fatah II adalah buktinya. Negara-negara besar mulai memperhatikan. Amerika Serikat, Rusia, Cina, semua memahami satu hal. Jika teknologi ini menyebar, maka sistem pertahanan global harus berubah total. Perlombaan senjata baru dimulai, dan kali ini fokusnya adalah kecepatan ekstrem. Sekarang bayangkan ini, jika satu rudal saja sudah sulit dicegat, bagaimana jika puluhan diluncurkan sekaligus? Jika pertahanan terbaik saja kewalahan, apa yang terjadi pada negara lain? Dan yang paling mengerikan, apakah perang masa depan akan ditentukan dalam hitungan menit? Malam itu telah berlalu, namun dampaknya masih terasa. Langit tidak lagi hanya sekadar ruang kosong. Ia adalah medan perang, dan di dalamnya, kecepatan menjadi raja. Fatah II telah mengirimkan pesan kepada dunia bahwa dalam perang modern, yang tercepat bukan hanya menang, tetapi juga tidak bisa dihentikan